Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham yang di request. Yang pertama LPPF, kedua MLPL, ketiga LPKR, keempat AMRT, kelima BBHI, keenam BHIT, ketujuh BECAP, dan kedelapan BABP. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada LPPF yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 2,08% ke harga 1960. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF cukup bagus walaupun naik tipis tapi volumenya besar. Kenapa ada panjang dari atas ke bawah ekornya ini? Ya memang karakternya seperti itu ya. Mungkin juga ini ada yang sangkut daerah 2100, 2000 ini jual BEP ya, jual di harga beli, tapi dengan kondisi seperti ini padahal LPPF masih bisa ke atas. Ini kalau dilihat LPPF baru aja breakout dari area konsolidasinya, supportnya 1700 dan resistennya 1900, dan itu juga adalah terindikasi double bottom. Ini yang saya buat ya, tapi itu terlalu kecil lah penglihatannya. Nah ini yang bagusnya juga, LPPF confirm breakout dari pola symmetrical triangle-nya. Dia sempat breakout, kemudian dari rally, terus akhirnya breakout area konsolidasi di 1900 resistennya. Jadi peluang LPPF karena volume meningkat dan terus meningkat masih berpotensi ke atas. Kalau ditarik dengan Fibonacci, ini targetnya masih bisa ke 2250. Target LPPF. Kalau ditarik histori sebelumnya, apakah 2250 itu bisa ada neckline-nya? Itu adalah neckline. Nih ya, ini dihapus dulu resistennya. Ini yang terlihat ya. Dan itu dulunya yang sempat diuji namun gagal, terus turun lagi. Jadi target untuk LPPF adalah 2250. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang, potensi masih upside 15%, cut loss kalau jebol supportnya 1900, cut loss di 1850 itu dengan kerugian di 6,2%, target profitnya tadi 14%. Jadi risk rewardnya masuk ya 1:2,5, hampir 2,5. Jadi ini menurut saya layak untuk di watchlist minggu depan, tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume semakin meningkat, jadi peluang LPPF minggu depan masih bisa ke atas. Seperti itu untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham kedua, ada RALS yang di hari Jumat minggu lalu naik 2,25% ke harga 680. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS masih bergerak konsolidasi di range sempit ya, supportnya 650, resistennya 680 ya. Kalau mau aman, RALS ini kalau sudah di atas 700 lagi, minimal di 710 itu peluang bagus. Tapi kalau masih di bawah ya harus sabar, dan kemungkinan RALS juga akan bergerak sideways di range harga ini. Nah mungkin seperti ini ya. Pergerakannya supportnya 650 dan resistennya 700. Jadi pergerakannya sekitar 50 poin. Kalau tertarik beli RALS di harga sekarang, hitung dulu. Cut loss kalau jebol 650 bisa cut loss di 635 atau 630. Kerugian di sekitar 7% dan target profitnya nih nggak masuk. Tapi kalau mau ya boleh-boleh aja. Dan bagusnya lagi kalau RALS ini mampu confirm breakout kembali ke 700. Jadi target selanjutnya akan kembali ke atas, terdekat uji EMA 60 di 750 dan ke 800. Jadi seperti itu untuk RALS. Yang masih pegang, yang belum cut loss ya hold aja RALS-nya. Selama di atas 650 RALS masih aman. Kalau breakdown, nah itu yang perlu hati-hati. RALS bisa sampai ke 600 dan 590 menguji neckline cup and handle-nya ini ya. Ini bisa dikatakan cup and handle. Jadi ini neckline-nya di area
590 sampai 600. Jadi seperti itu. Untuk RAL ya semoga aja RALS nggak breakdown. Tapi untuk minggu ini RALS kemungkinan masih akan bergerak sideways di range harga support 650, resistennya 700. Indikator MACD memang masih membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Saat naik juga volume meningkat, ya semoga aja RALS hari Senin bisa melanjutkan kenaikan. Target terdekat uji resisten 700. Seperti itu untuk RAL. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada LPKR yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 178 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR masih coba berjuang untuk breakout dari EMA 200-nya. 2 kali LPKR gagal. Jadi kalau dilihat seperti ini dengan volume yang kecil saat koreksi, indikator MACD juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi hari Senin ya seharusnya rebound. Kalau nggak rebound ya siap-siap LPKR mungkin bisa sampai 170 menguji dynamic support EMA 20 garis ungu ini. Jadi kuncinya hari Senin harus rebound. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya ini tarik aja nih. Cut loss-nya sekitar 6%. Kalau jebol 170 Bapak Ibu bisa cut loss di 167 atau 168. Target profit nih ya, target profitnya 194, sekitar 8,96%, cut loss-nya sekitar 6% ya. Risk reward-nya masuk 1:1,5. Kalau tertarik boleh-boleh aja, tapi ini disclaimer on, dan peluang LPKR akan bagus kalau sudah di atas 194. Tapi kalau minggu depan LPKR bisa tutup di atas EMA 200 juga cukup aman. Karena akan target selanjutnya ke 194. Dan kemungkinan LPKR akan bergerak di area ini ya. Supportnya 180, resistennya 194 ya. Yang penting kompim breakout aja dulu. Minggu depan ya harus tutup minimal 180, 181 aman untuk LPKR minggu ini ya. Seperti itu untuk LPKR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada AMRT yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi tipis 1,21% ke harga 1.215. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMRT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AMRT juga masih bagus. Dia sudah breakout dari pola symmetrical triangle-nya dan rally, dan dia juga breakout dari all-time high-nya 1140. Ini ya kalau dilihat histori sebelumnya ya dia breakout. Jadi peluang AMRT masih bisa ke atas. Kalau dilihat dari indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Makin tinggi, volume makin besar. Koreksinya kemarin juga volumenya lumayan besar. Tapi kan ini tarikan, sepertinya dia sempat turun tapi volume kembali muncul karena buyer siap menjaga, atau ya bisa dikatakan juga buy on support. Buyer yang ketinggalan kereta saat breakout, AMRT jaga di bawah, dia buy on support ya, saham AMRT naik lagi. Jadi peluang AMRT ini masih ke atas. Nah ya, kita targetkan kalau ditarik Fibo masih bisa ke 1.300 terdekat. Bahkan kalau itu mampu dilewati, MRT bisa sampai 1.600. Tapi ini target terdekatnya aja dulu ya, di 1.315. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang sudah pegang, kalau misalnya AMRT ini breakout ya pasang trailing stop, jaga-jaga kalau koreksi. Jadi potensi AMRT minggu ini kemungkinan masih bisa bergerak sideways dulu ya. Di range harga 1.140, resistennya 1.300. Terkecuali kalau kompim breakout ya rally lagi. Target seperti yang saya bilang tadi, kalau ditarik Fibo ya, salah ini, kalau ditarik Fibo bisa sampai 1.620 untuk AMRT ya.
Apakah AMRT sudah terkonfirmasi? Sepertinya akan terkonfirmasi breakout dari area konsolidasinya di range harga supportnya 850, resistennya 1150 ya. Jadi seperti itu untuk AMRT, peluangnya minggu depan masih bisa lanjut. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBHI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 2,84% ke harga 1990. Sebelumnya BBHI ini auto reject atas ya, naik 24,83%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI cukup bagus, tapi perlu hati-hati ya, sudah terlalu tinggi, yang ketinggalan kereta ya. Kalaupun mau buy ya cut loss saja. Ini low-nya di hari Jumat kan ada di 1840. Nah, Bapak Ibu bisa cut loss di 1800 atau 1820. Target profitnya masih sama, dia kembali akan ke resistennya 2430. Nih ya. Jadi arah BBHI akan ke resistennya 2425. Jadi ke sini arahnya. Target 23%. Ya kalau itu mampu dicapai ya. Jadi harus, kalau arah sekali lagi ya tercapai. Tapi ini disclaimer on. Kalau Bapak Ibu mau coba buy ya cut loss saja. Kalau jebol low-nya di hari Jumat, bisa cut loss di 1820 atau 1830. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, ya harus siap dibawa ke support yang dulunya resisten neckline di 1600. Jadi potensi kerugian di 19%. Mending cut loss saja dulu di sekitaran 7%. Nanti buyback di bawah, karena kemungkinan juga BBHI akan mempertahankan support yang dulunya resisten konsolidasinya di 1600. Karena dilihat juga volume meningkat ya. Jadi kemungkinan BBHI juga akan bergerak di area ini ya. Supportnya 1600 dan resistennya 2400. Misalnya kalau ternyata di ARB minggu depan ya jaga aja di area ini ya, 1600 sampai 1650. Seperti itu untuk BBHI. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume masih stabil di atas ya, masih naik. Jadi kemungkinan ya masih ada rebound, tapi perlu hati-hati. Yang baru mau beli yang hati-hati. Yang sudah punya pasang trailing stop aja ya, jaga-jaga profit yang sudah didapat. Seperti itu untuk BBHI. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BHIT yang di hari Jumat malah auto reject bawah ke harga 133, tapi saat auto reject bawah malah asing net buy. Sebelumnya mungkin ini suspend ya di tanggal 10. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BHIT didistribusi oleh MG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini menurut saya perlu hati-hati ya, karena sekali pas suspend dan BHIT membuat candle merah panjang ke bawah. Jadi kalau sekali lagi ARB perlu hati-hati untuk BHIT. Apakah bisa spekulasi buy? Ini terlalu beresiko ya. Kalau berani ya boleh-boleh aja, karena BHIT masih bisa potensi ke bawah. Karena ya ini dia 3 hari naik seperti lilin ya, ini harus dibalas. Kalau menurut saya ini harus dibalas ya, ada potensi dia bisa ARB lagi. Jadi mending wait and see aja dulu, jangan maksa masuk karena resikonya besar. Memang profitnya di saham seperti ini juga cukup lebar, tapi yang perlu diperhatikan lossnya. Kalau siap ruginya ya boleh-boleh aja beli ya. Jadi seperti itu untuk BHIT, perlu hati-hati lah menurut saya, karena naiknya ini nggak wajar. 3 candle naik tinggi terus suspend, jadi itu perlu hati-hati lah. Potensinya kalau saya lihat ya kemungkinan bisa koreksi lagi ARB. Nah nanti kalau di ARB ditarik naik ya itu nggak tahu ya, tergantung market hari Senin. Tapi potensinya hari Senin dia kemungkinan akan koreksi lanjutan. Ya bisa aja sampai ARB lagi.
Seperti itu untuk Bahit. Kita langsung saja ke saham ke-7, ada BCAP yang di hari Jumat juga auto reject bawah ke harga 202 asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BCAP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau BCAP masih stabil ya, beda dengan BHIT. BHIT ini naiknya ya mungkin karena sentimen aja, saham-saham grup MNC naik, dia digoreng ya. Jadi untuk BCAP ini masih stabil karena ada naik turunnya, tapi perlu hati-hati juga ya. Kalau mau coba spekulasi buy untuk BCAP masih bisa ya. Spekulasi buy ini cut loss saja kalau jebol 190 ya, cut lossnya sekitaran 184. Tapi jangan beli di 202, tunggu BCAP ini kalau hari Senin dia koreksi mendekati HRB, bisa beli di 195, 194. Jadi esokan harinya kalau dia melanjutkan penurunan ya cut loss saja atau tutup di 184, cut loss saja. Jadi belinya di 193 misalnya. Nah, dengan kerugian sekitar 6,5%. Jadi bisa seperti itu skenario-nya. Ya, itu skenario saya ya, trading plan saya. Kalau Bapak Ibu mau ubah modifikasi sesuai dengan profil resiko masing-masing juga nggak masalah. Yang penting bisa profit dan jangan lupa harus disiplin cut loss. Karena kalau BCAP ini breakdown dari 190, arahnya bisa ke 170 sampai kembali ke 150. Seperti itu untuk BCAP. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BABP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 5,85% ke harga 386 asing net sell ya. Sebelumnya memang BABP ini suspend 1 hari, kemudian langsung pas dibuka ARB, hampir ARB. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP kemungkinan masih bisa koreksi, tapi aman kalau nggak jebol ini 367. Kalau ke 367 potensi downside-nya sekitaran ya bisa turun sekitaran 5%. Kalau Bapak Ibu mau coba beli, ya coba aja beli antri di harga bawah aja sekalian di 368. Cut loss kalau mendekati penutupan hari Senin, BABP masih di bawah harga 367 ya. Apalagi mendekati harga RB, jual aja. Jadi kalau Bapak Ibu beli di harga 368, kalau misalnya BABP ini di 360, harga RB-nya kan di berapa ini? Harga RB-nya sekitaran 360. Jadi misalnya Bapak Ibu beli di 370 ya. Kalau BABP ini di 360 mendekati jam penutupan, jual aja karena bisa potensi melanjutkan penurunan. Nah, biasanya kalau sahamnya memang mau naik, kalaupun dibuka mendekati ARB, biasanya di pertengahan atau di sesi kedua mendekati jam 2 itu ditarik naik ke atas kalau memang mau mengarah ke atas. Tapi kalau tetap di arah bawah, apalagi ARB, ya potensinya besoknya akan kembali turun. Tapi itu potensi ya, dan itu kembali lagi ke masing-masing ya, sesuaikan aja. Kalau saya strateginya seperti ini, saya akan beli di sekitaran 372 atau 374 cut loss kalau turun dari ini, cut lossnya di 362 ya. Kalau ditarik dari harga sekarang ya pas sekitaran harga ARB-nya di 362 atau 360. Jadi seperti itu untuk BABP. Bagi yang beli di pucuk ya disesuaikan lagi ya. Kalaupun nggak mau cut loss, dia jebol 368 ini ya kembali ke masing-masing, resiko juga ditanggung masing-masing. Jadi seperti itu ya. Seperti itu aja untuk BABP. Kemungkinan hari Senin masih bisa koreksi ya, semoga aja ada tarikan. Kalau misalnya ARB, kalau memang arahnya mau ke atas, harusnya akan ditarik di pertengahan sesi 2 atau ya bisa aja di sesi 1 dia ditarik lagi ke atas. Seperti itu aja ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan,
Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.